Muhammad, sesungguhnya kematian engkau berlari darinya, sesungguhnya pasti akan menjumpaimu. Kemudian katakan kembalikan kepada alimul ghaib wa syahadah, wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan tunjukkan semua amal ibadah yang telah dilakukan semasa di dunia ini dan akan berikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin musyayirin musyayiat, para pengantar jenazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada sahibul musibah, walaupun dalam suasana duka, kita tidak boleh lupa bahwa bersyukur kepada Allah mesti dan harus kita lakukan. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk menyelesaikan tugas kita yang masih hidup kepada yang telah meninggal dunia. Bersyukur karena musibah yang Allah timpakan kepada kita sesungguhnya adalah sebagai ladang ibadah yang sangat besar pahalanya, yaitu ibadah sabar. Sabar dan syukur merupakan kunci kesuksesan hidup, meraih keberkahan di kisah hidup di dunia fana dan juga keberkahan kelak dalam barzakh dan juga dalam akhirat. Oleh karena itu, syukur dan sabar senantiasa harus hidup dalam setiap diri kita masing-masing. Ada saatnya kita bersyukur dan pada saat yang bersamaan pula kita bersabar menghadapi apa yang Allah ujikan kepada kita. Allah sendiri memotivasi hamba-hambanya. Tadi dalam doa disebutkan juga wa basyirus shabirin. Allahumma ja'al ahlahu minas shabirin. Kata doa ini, jadikanlah sahibul musibah ya Allah mendapatkan musibah ini dalam keadaan sabar. Dan Allah menyebut orang-orang yang bersabar menghadapi musibah sebagai orang yang layak mendapatkan kabar gembira. Wa basyirus shabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aplikasi sabar itu adalah mereka yang sedang ditimpakan musibah sanggup berkata dengan penuh keikhlasan, inna lillahi, bahwa kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pasti akan kembali kepada kita. Yang hari ini berada di atas kuburan ini tinggal menunggu giliran, bahwa tidak ada yang abadi di muka bumi. Kalau ada yang boleh abadi di muka bumi ini mungkin Nabi Muhammad yang berhak abadi, karena beliau orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang abadi, semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tadi tukang talqin membacakan kita kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Cuman waktunya yang Allah rahasiakan kepada kita. Dan kita bilusus sekarang kalau udah di bulan Agustus September ini sudah hampir 8-10 secara berturut-turut 9 jamaah kita, masyarakat kita dipanggil Allah, bisa dikatakan berturut-turut. Maka ini sesungguhnya nasihat yang pasti dan harus kita jadikan pelajaran berharga bagi kita, bahwa Allah katakan, wahai masyarakat Karangtolong Baru, satu persatu saudaramu saya ambil, satu persatu keluargamu saya ambil, bahwa tidak untuk kemungkinan besok pagi engkau juga akan dipanggil.
Maka sebelum kau dipanggil Allah, ramaikanlah rumah Allah, ramaikanlah masjid, ibadah, sholat, baca Quran. Dulu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ketika berada di sebuah kuburan, tiba-tiba terkisak-kisak menangis. Lalu ditanya oleh sahabat, "Ya Utsman, engkau diceritakan tentang surga, tentang neraka, tidak sampai menangis seperti ini. Tapi ketika engkau berada di kuburan, kenapa engkau sampai terisak-isak menangis seperti ini?" Apa kata Utsman? "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Innal qabra awwala manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah awal, start awal daripada kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Kalau orang selamat di kubur ini, kalau orang sukses menjalani alam barzah ini, kata Nabi, maka kehidupan setelah itu, yaitu kebangkitan, padang mahsyar, kemudian surga, neraka itu, tentunya dia akan lebih sukses lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau di kubur ini saja mendapatkan azab, di kubur saja dia bermasalah, maka alam kebangkitannya, padang mahsyarnya, dan akibat yang akan diterimanya juga akan lebih dahsyat lagi, lebih sakit lagi. Oleh karena itu, kata Utsman, pantas saya menangis di kuburan ini karena saya khawatir kalau saja saya mendapatkan sesuatu yang tidak enak di kuburan ini, berarti kehidupan setelahnya pun akan lebih sengsara lagi. Tetapi kalau saya mendapatkan nikmat di kubur ini, maka saya akan lebih mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi kelak di surga. Maka kita disebutkan oleh tukang talqin tadi, fa innal qabra haq wa anna na'imahu haq. Nikmat kubur itu benar. Wa anna azabahu haq. Azab siksa kubur tidak benar. Jadi ini nasihat-nasihat talqin ini sesungguhnya dikembalikan kepada kita yang berada di atas kuburan, agar kita senantiasa waspada, agar kita senantiasa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan sampai menghadiri pemakaman, takziah kita lakukan, tapi kita sendiri tidak mempersiapkan diri bagaimana memasuki alam kubur ini. Apakah kita sudah siap dengan bekal, ataukah kita hanya sebatas menjadikannya ajang untuk bersedih ketika mendapatkan musibah? Tentunya tidak seperti itu. Kita berharap hadirnya kita di alam, di pemakaman ini adalah untuk mengambil pelajaran bahwa kita akan mengalami hal yang sama seperti saudara kita Samsul Hadi pada siang hari. Maka beliau, Pak Samsul Hadi, sedang menjadi guru besar kita, menjadi dosen kita, bahwa beliau berkata kepada kita, semetonku, anakku, inakku, bapakku, aku berjulu cilik demak mulia. Dia bahasanya makin Samsul Hadi jadi tamu doang silelah. Oleh karena itu siapkan diri sebaik-baik. Maka Nabi pernah bersabda, Atyasun nas aksaruhum lil mauti dzikra. Manusia cerdas itu adalah manusia yang paling banyak mengingat mati dan paling bagus persiapannya menuju kematian. Ingat mati dan persiapkan bekal kita menuju kematian. Itulah manusia cerdas. Lalu Nabi juga pernah bersabda, man arada ayyan jua min azabil qabr fa alaihi ayyulazimu arba'atun wajtanibu arba'atun. Saya milih selamat dalam kubur nanti, saya milih selamat masuk kubur, maka dia harus melakukan 4 hal, harus meninggalkan 4 hal. Bila perlu ini kita tulis di kamar tidur kita. Saya milih kamu kubur selamat, harus memiliki 4 hal, harus meninggalkan 4 hal. Yang pertama, tilawatal Quran bistimrari.
rajin-rajin baca Quran. Sehari 1 halaman, mungkin banyak. Sehari setengah halaman, mungkin masih berat juga. Sehari 1 ayat. Mari kita belajar bahwa bentuk keyakinan kita akan masuk liang kubur ini, kita persiapkan apa yang kita butuhkan dalam kubur. Yang pertama kita butuhkan rajin-rajinlah membaca Al-Quran agar kita masuk ke rumah kita yang sejatinya 1 meter ini terang benderang. Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti menjadi penolong, menjadi syafaat bagi. Yang kedua, al-muhafazatu ala salawatil khamsi fi awqatiha. Pelihara sembahyang 5 waktu niki, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Usahakan berjamaah, insya Allah. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, tak perlu tahajud, tak perlu duha, tak perlu hajat, tak perlu sholat sunnah. Kalau yang 5 ini beres, insya Allah Allah akan perlakukan kita dengan sangat istimewa di alam kubur ini. Apalagi kita bisa sholat sunnahnya terjaga, qabliyah, ba'diyah, duha dan seterusnya, kita upayakan akan lebih sejahtera di alam. Yang ketiga, al-iktsaru minaz zikri wad du'a. Zikir, banyak-banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Karena kita ini selalu di posisi dhaif, lemah, tak berdaya, maka kita selalu butuh bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa, zikir ini adalah menjadi qutul qulub, makanan rohani kita. Sebagai makanan pokok hati kita adalah selalu berzikir, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah as-shadaqatu wa fi'lul a'malis shalihah. Rajin-rajin sedekah dan beramal saleh. Sedekah tentunya bermakna sangat luas. Sedekah itu bisa dengan ilmu bagi para pakar, bagi para ilmuwan, bagi para asatidz, para alim ulama, dengan ilmunya dia bersedekah. Orang yang punya pemikiran-pemikiran yang brilian, dia sumbangkan pemikirannya itu. Orang yang punya harta dengan hartanya. Bahkan kata Nabi, tabasyyamuka fi wajhika laka sadaqah. Senyum saja, bermanis wajah, ramah terhadap saudara kita, itu juga sedekah. Bahkan imatatul adza minat thariq atau anit thariq sedekah. Menyingkirkan paku, menyingkirkan ranjau, menyingkirkan duri dari gang, dari jalan, itu juga sedekah. Masya Allah. Tinggal kita ngambil kaplingan yang mana sesuai kemampuan kita masing-masing. Inilah yang akan menyelamatkan kita masuk ke liang kubur yang sangat sempit, yang sangat panas, yang di situ Allah sudah siapkan. Kalau orang yang mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat banyak, kalau orang dapatkan azab-azabnya juga luar biasa dahsyatnya. Oleh karena itu, jamaah para pengantar jenazah Allah Subhanahu wa taala, tentunya kematian demi kematian yang kita saksikan di kampung halaman kita, bahkan di kampung halaman orang, setiap hari selalu ada pemakaman. Mari kita selalu menjadikannya pelajaran berharga untuk kita mempersiapkan diri masing-masing. Lalu yang harus kita tinggalkan adalah al-kadzib wal khiyanah. 4 hal yang harus kita tinggalkan agar kita selamat juga masuk liang kubur, yaitu jangan suka al-kadzib, dusta, wal khiyanah.
Dan yang kedua al-ghibah wan namimah, mengadu domba. Dan yang ketiga az-zina wal fawahish, melakukan maksiat berupa zina. Dan yang keempat at-tahawunu fi ada'il wajibat, suka lalai melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT. Ini harus kita tinggalkan. 4 hal kita harus kerjakan, 4 hal harus tinggalkan agar kita masuk liang kubur ini disiapkan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengambil pelajaran yang berharga dari kalimat ta'ziyah yang sering kita dengarkan dan disampaikan juga pada siang hari ini. Selanjutnya, atas nama keluarga, kami mewakili keluarga besar almarhum Samsul Hadi. Pertama, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas keluangan waktu lulus namian untuk melaksanakan pemandian dan memakami, mensolati dan mengantarkan almarhum ke tempat pemakamannya ini. Tentunya kami keluarga tidak akan pernah mampu membalasnya. Hanya kami bisa berdoa, jazakumullahu khairul jaza. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Segala bentuk sumbangsih Bapak Ibu masyarakat, tentunya hanya Allah yang mampu kuasa membalasnya. Yang kedua, permohonan maaf yang tak terhingga. Mungkin dari kemarin siang sampai dengan tadi keluarga mungkin tidak maksimal dalam menyambut maupun lain sebagainya. Tentunya itulah batas kemampuan daripada sahibul musibah untuk melayani kita semua. Seandainya ada hal kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Dan yang paling penting, almarhum Samsul Hadi ini kita saksikan beliau adalah orang baik ini. Orang baik ini. Orang baik ini. Insya Allah kesaksian kita akan menjadi alasan bagi Allah untuk menyatakan almarhum orang baik. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia sangka baik, aku kan akan katakan dia baik. Oleh karena itu, dengan ikhlas kita menyatakan beliau orang baik, maka insya Allah di alam barzahnya beliau Samsul Hadi akan mendapatkan tempat yang baik. Amin. Yang kedua, yang berikutnya, beliau adalah manusia biasa. Tentunya tutur kata, sikap, tingkah laku yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Dimaafkan, nggih? Terakhir, beliau adalah makhluk sosial yang tentunya bermuamalah, bermuasyarah, bermasyarakat, terjadi transaksi-transaksi ekonomi. Jika di situ ada menyisakan hutang, tanggung jawab, tentunya detik ini pula kita hiwalahkan tanggung jawab almarhum Pak Samsul Hadi, kita pindah tanggung jawabkan kepada keluarga yang masih hidup. Beliau tidak lagi berhubungan dengan kita, beliau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan keluargalah yang akan menyelesaikan semuanya nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.